Setiap Desember, banyak orang merasa ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Tubuh terasa cepat lelah, emosi lebih sensitif, dan fokus semakin sulit dipertahankan. Padahal aktivitasnya tidak lebih berat dari bulan lain. Fenomena ini bukan kebetulan. Data kesehatan mental selama 7 tahun terakhir menunjukkan pola yang sama, yaitu bulan Desember adalah bulan dengan lonjakan kelelahan fisik dan mental tertinggi. Lalu, apa yang sebenarnya membuat tubuh dan pikiran kita runtuh menjelang akhir tahun? Hai teman baca, setiap hal besar terlahir dari gagasan kecil. Dan ingat, satu kalimat dari sebuah buku bisa merubah hidupmu. Assalamualaikum, hai teman baca. Jumpa kembali bersama saya Lingga di channel Ruang Baca. Di edisi Teras Wawasan kali ini kita akan membahas fenomena yang dialami banyak orang. Tetapi jarang sekali dipahami serta disadari mengapa Desember membuat tubuh dan pikiran jatuh pada titik terendahnya. Hal ini bukanlah asal-asalan, karena secara ilmiah ada teori yang menjelaskan. Di antaranya ialah Bruce McEwen. Dalam konsep allostatic load yang terbit tahun 98 menunjukkan bahwa stres tidak hilang meski kita telah beristirahat. Stres menumpuk sedikit demi sedikit hingga akhirnya bulan Desember menjadi titik ketika akumulasi itu telah mencapai batas toleransi tubuh. Kemampuan mengatur diri menurun drastis setelah berbulan-bulan mengambil keputusan-keputusan kecil. Dan inilah yang disebut dengan ego depletion. Desember menjadi fase ketika otak mengalami pengurasan kognitif terbesar. Secara emosional, akhir tahun memaksa kita menghadapi laporan diri, mulai apa yang gagal, apa yang belum tercapai, kapan kaya, kapan punya anak, kapan kawin. Keberadaan media sosial juga memperkuat tekanan ini. Kita melihat pencapaian orang lain dan tanpa sadar menilai diri sendiri secara lebih keras. Kombinasi faktor biologis, kognitif, dan emosional yang menciptakan kejatuhan energi di akhir tahun ini. Fenomena ini bukan sekedar soal kurang kuat, akan tetapi ini soal manusia yang memiliki batas. Untuk memahami runtuhnya energi di bulan Desember, kita harus melihat bagaimana tubuh memproses tekanan sepanjang tahun. Yang pertama adalah faktor biologis. Penelitian yang dilakukan oleh Norman Rosenthal tentang seasonal affective disorder pada tahun 84 menunjukkan bahwa berkurangnya cahaya matahari menurunkan kadar serotonin. Kemudian, efeknya adalah energi menjadi turun, mood mudah berubah, dan mudah sekali melemah, serta iritabilitas meningkat. Hal ini terjadi di banyak wilayah, dan Desember adalah bulan dengan intensitas cahaya yang paling rendah. Faktor yang kedua adalah kognitif. Selama 11 bulan, otak kita mengambil ribuan keputusan-keputusan kecil. Baumeister, seorang psikolog terkemuka di dunia, menyebutnya hal itu adalah decision fatigue, yaitu kelelahan yang membuat otak memilih cara tercepat untuk bertahan dengan cara berhenti berfungsi secara optimal. Dan di Desember ini, kapasitas itu telah mencapai titik kritisnya. Yang ketiga adalah faktor sosial. Di kuartal keempat adalah periode dengan beban kerja tertinggi, menyusun laporan, mengevaluasi hal-hal terpenting hingga hal-hal yang tak penting, memonitoring target, audit keuangan, dan administrasi hingga kecemasan tentang tahun sudah berganti tapi hidup masih begini-begini saja. Yang keempat adalah faktor emosional. Akhir tahun memicu refleksi intens. Seharusnya aku sudah lebih baik, mengapa targetku gagal, kenapa orang lain lebih maju, mengapa orang itu sudah kaya sedangkan aku masih miskin. Tekanan ini tidak hanya menguras mental, tetapi juga fisiologis melalui respon stres yang kronis. Di titik ini burnout bukan kejadian tiba-tiba,
Ini adalah bukti bahwa tubuh telah bekerja lebih keras daripada yang kita sadari, dan cadangan pemulihannya tidak lagi mencukupi. Pada titik inilah kita melihat bahwa kelelahan di bulan Desember bukan kelemahan pribadi. Ia adalah hasil benturan antara batas biologis, tuntutan sosial, dan standar diri yang terus naik tanpa disadari. Bahwa ketika beban stres melampaui kemampuan adaptasi, tubuh mulai melakukan kompensasi darurat yang terlihat sebagai kelelahan parah, hilangnya fokus, dan emosi yang tidak lagi stabil. Dan ini bukanlah kerusakan, tapi memang mekanisme perlindungan diri. Ada kalimat yang perlu kita pahami, yaitu yang runtuh bukan semangat kita, tapi kapasitas kita untuk terus menahan tekanan tanpa jeda. Tubuh meminta berhenti, pikiran meminta ruang yang kosong, dan kelelahan Desember adalah cara tubuh menandai bahwa siklus tahunan penuh harus ditutup, bukan dipaksa untuk diperpanjang. Terkadang tubuh lebih cepat mengenali batas daripada pikiran. Ia memberi sinyal bahwa kita tidak biasa terus berlari dengan pola yang sama sepanjang tahun. Memahami ini sangatlah penting, bukan untuk menyalahkan diri, tetapi untuk menata ulang ritme yang membuat kita tetap kuat. Kelelahan Desember bukan tanda kita gagal. Ini adalah tanda bahwa kita adalah manusia. Dan manusia tidak dirancang untuk terus berlari tanpa jeda. Demikian pembahasan di Teras Wawasan kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata, dukung terus channel Ruang Baca dengan membagikan video ini. Dan mari berdiskusi di kolom komentar. Karena setiap pikiran yang terbuka adalah bagian dari perjalanan kita bersama. Sampai jumpa di Teras Wawasan berikutnya. Buka pikiranmu, ubah polanya, hidupmu pasti bergairah. Assalamualaikum.